Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 20 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia dan Marieta Evelyn. Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 26, ayat 2, 7-9, 12-13, dan 22-23. Pada waktu itu, berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku, Raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia
Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15, ayat 45 sampai dengan 49. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Dia yang berasal dari surga. Jadi, seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Alleluia, 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 alleluia.
Inilah Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, demikian pula hendaknya berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pengampunan dan belas kasih tanpa batas. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Pada tahun 2014, seorang ibu merasa sangat sedih setelah mengetahui anak perempuan yang dicintainya telah tiada dan jasadnya ditemukan di wilayah jalan tol di Bekasi Timur. Melalui penyelidikan intensif dan cepat, diketahui pembunuhnya adalah mantan kekasihnya. Namun, yang luar biasa adalah terang iman yang dihidupi oleh keluarga ibu tersebut, memberikan jalan berbeda. Jalan aneh yang tidak banyak dipilih
oleh orang, jalan yang tidak populer, jalan yang terlihat lemah dan kalah, jalan yang terkesan bodoh, jalan yang menentang suara keras dari kesadarannya saat ini, yaitu jalan pengampunan. Keluarga ini memilih mengampuni pembunuh anaknya saat itu juga sebelum jasad anaknya masuk ke liang kubur. Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Pengampunan yang dilakukan oleh ibu tersebut adalah sesuatu yang terbilang luar biasa. Di saat kebanyakan orang merasa sedih, marah, kecewa, dan ingin membalas karena harus kehilangan orang yang dicintainya akibat perbuatan seseorang, ibu tersebut justru memberi ampun kepada seseorang yang menjadi penyebab rasa kehilangan tersebut. Apa yang menyebabkan sakit hati, kemarahan, dan kehilangan yang dialami orang tua tersebut berevolusi bukan untuk balas dendam dan pembalasan, tetapi kepada belas kasih dan pengampunan? Dalam bacaan pertama kitab suci hari ini, Daud yang harus menerima akibat dicabutnya hak milik dan kehilangan hubungan dengan orang-orang yang dikasihinya oleh karena dendam dan kecemburuan Saul, tidak dikuasai oleh nafsunya. Bahkan ketika kesempatan tersebut terbuka, namun oleh kesadaran akan Allah dan definisi kebenaran Allah. Sehingga Saul pun diselamatkan oleh belas kasih. Dan bacaan kedua menawarkan suatu sudut pandang lain tentang alasan ini, yaitu pada dasarnya baik kita maupun musuh kita sebenarnya sama-sama makhluk jasmani dan rohani yang tercipta karena kehendak Tuhan. Intinya, kita dan musuh kita adalah sama-sama makhluk yang diciptakan Tuhan. Sedangkan bacaan Injil menawarkan pemahaman yang lain lagi, yaitu daripada memikirkan untuk menghakimi atau menghancurkan orang yang menjadi musuh kita, justru akan lebih baik jika kita berbuat baik kepada musuh kita, atau setidaknya mendoakan musuh kita. Inilah puncak keimanan kita, perbuatan baik dan belas kasih yang tidak mengenal batas. Bapak, Ibu, Oma, Opa, teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Kecenderungan dalam hati untuk mengampuni bukanlah sesuatu yang secara ajaib muncul dalam semalam. Dapat disebut sesuatu yang supranatural, puncak dari belas kasih seumur hidup, di mana pengampunan dan rahmat secara teratur diteruskan hari demi hari kepada orang-orang yang melukai hati mereka, baik kecil maupun besar. Kesetiaan mereka setiap saat untuk berbelas kasih dengan perasaan terluka yang wajar dan biasa, menyiapkan mereka untuk menangani peristiwa yang tidak biasa dengan belas kasih yang luar biasa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengampun dan Pengasih, kami hadir di hadapan-Mu secara jujur dan terbuka, bahwa ketika kami harus merasa kecewa dan kehilangan atau juga dirugikan, kami cenderung menjadi emosional dan ingin membalas terhadap orang yang telah menyebabkan kami merasa sedih, terluka, atau bahkan kehilangan. Kami ingin berpuas diri dengan melakukan pembalasan. Namun Tuhan, Engkau adalah belas kasih, maka kami pun juga ingin dipenuhi belas kasih. Maka ya Tuhan, datanglah dan berkahilah kami dengan kerendahan hati, sikap pengampun dan belas kasih. Amin.